Samsung Galaxy A15. Yap, ini adalah smartphone entry level terbaru dari Samsung Indonesia, di mana HP ini tuh sebenarnya menuai banyak kontroversi guys, mengingat harganya itu sampai 3,6 juta. Bisa dibilang ini adalah smartphone entry level paling mahal yang ada di pasaran saat ini. Soalnya kalau seandainya kita bandingin sama smartphone entry level dari brand sebelah, kayaknya nggak ada deh yang harganya menyentuh 3,6 juta kayak Samsung Galaxy A15 5G ini. Jadinya di video kali ini gue pengen ngebahas semuanya, kira-kira HP ini tuh worth it buat dibeli apa kagak. Dan tanpa lama-lama, ini adalah video reviewnya, dan langsung aja check this out. Alright, pertama-tama mungkin kita bakal bahas dulu Samsung Galaxy A15 5G ini dari sektor desainnya dulu nih. Dimana kalau seandainya kita ngomongin soal desain dari HP yang satu ini, menurut gua bisa dibilang bakal ada beberapa pihak yang suka dan juga nggak suka sama Samsung Galaxy A15 5G. Gue bisa bilang begini karena desainnya tuh HP ini kayak hampir sama aja kayak HP-HP Samsung di tahun 2023. Tapi di sisi lain pasti ada juga yang suka sama desainnya yang minimalis dan juga pilihan warna yang dibawa sama Samsung Galaxy A15 5G ini. Well, di sini untuk unit yang gue pegang adalah yang varian warna kuning. Dan menurut gue ini tuh warnanya kayak ada di antara warna lime sama warna kuning gitu ya guys. Jadinya menurut gue ini tuh kelihatan keren banget kalau seandainya dipakai sama anak muda. Gue pribadi sih jujur ada di pihak orang yang suka sama Samsung Galaxy A15 5G. Soalnya nggak cuma desainnya aja menurut gue kelihatan simple dan juga cakep ya, tapi menurut gue build quality-nya pun juga berasa solid banget. Terus masih ngomongin soal desainnya, lanjut ke bagian depan, gue juga yakin banyak orang yang nggak suka sama desain layar dari Samsung Galaxy A15 5G. Soalnya teman-teman bisa lihat ya, HP itu layarnya masih pakai water drop notch sama pakai bezel yang menurut gue lumayan tebel. Cuman kalau gue pribadi sih punya pendapat lain, dimana menurut gue ini tuh lebih keren ketimbang sama Samsung Galaxy M34. Dan meskipun HP ini secara desainnya banyak yang nggak suka, tapi spesifikasi layarnya udah cukup bagus nih, yaitu pakai layar 6,5 inch dengan panel Super AMOLED. Dan untuk resolusinya sendiri, Samsung Galaxy A15 5G ini tuh punya resolusi Full HD+, dengan refresh rate yang cuman 90 Hz aja. Yes, jadi di sini emang untuk refresh rate-nya HP itu masih di bawah smartphone rata-rata pada umumnya. Dimana sebenarnya ini gue bingung banget ya, meskipun harganya cuma bedanya 500.000 aja sama Samsung Galaxy M34 5G, tapi sayangnya A15 5G ini cuma dikasih layar 90 Hz, gak kayak Samsung M34 yang pakai refresh rate 120 Hz. Tapi untungnya kualitas layarnya HP ini tuh udah cukup banget kalau saya teman-teman pengen pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dimana reproduksi warnanya HP itu kelihatan vivid dan juga tajam ya. Bisa dibilang layarnya ini adalah layar smartphone terbaik untuk ukuran smartphone entry level. Meskipun sayangnya speakernya HP ini tuh cuma pakai setup mono aja. Jadinya dari overall sih kualitas suaranya ini tuh biasa banget. Nah, sekarang kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas soal performa dan juga experience dari Samsung Galaxy A15 5G ini. Di sini kalau seandainya kita ngebahas soal performa dan juga experience-nya sih udah nggak usah dibahas lagi ya. Terutama dari segi software-nya, HP itu dibekali sama One UI 6.0 dan juga Android 14. Dimana HP ini untuk jangka panjang Samsung juga menjanjikan update software sampai 4 tahun nih. Dan juga 5 tahun untuk security patch-nya. Jadinya tentu aja ini tuh reliable banget kalau saya teman-teman pengen pakai untuk kebutuhan jangka panjang. Soalnya secara performanya HP ini juga udah top tier banget nih. Dapur pacunya tuh pakai MediaTek Dimensity 6100 Plus. Terus untuk RAM-nya pun HP ini juga udah gede, yaitu 8GB dan juga bisa di-extend sampai 8GB lagi. Terus kalau ngomongin soal storage pun HP ini juga ada di 256GB. Dan buat teman-teman yang ngerasa storage gini masih kurang, teman-teman tenang aja. Karena secara slot SIM card-nya, HP itu udah dibekali sama dukungan slot hybrid micro SD.
Jadinya kalau saya teman-teman pengen pakai micro SD, teman-teman tinggal taruh aja di Samsung Galaxy A15 5G ini. Dan secara performanya pun Samsung Galaxy A15 5G ini surprisingly juga cukup enak. Kalau saya teman-teman pengen pakai untuk kebutuhan gaming. Kayak contohnya teman-teman main game Mobile Legends, HP itu bisa ngasilin 90 fps dengan frame rate yang lancar banget. Cuman kalau untuk main game sih menurut gue cuman Mobile Legends aja yang menurut gue layak buat digaspol di Samsung Galaxy A15 5G ini. Soalnya untuk game lain kayak PUBG Mobile, HP ini cuma bisa jalanin 40 fps aja di grafik smooth. Dan untuk Genshin Impact, HP ini tuh menurut gua sebenarnya cukup playable meskipun untuk frame rate-nya cuma mentok di 30-40 fps di grafik lowest. So untuk performanya ini tuh menurut gua lebih cenderung ke arah yang casual aja. Tapi menurut gua berkat performa gamingnya yang biasa-biasa aja, HP ini tuh justru menawarkan performa baterai yang oke banget nih. Meskipun secara ukuran baterainya HP itu mirip kayak HP entry level lainnya yaitu di 5000 mAh, Samsung Galaxy A15 5G ini tuh menurut gua justru malah menawarkan performa baterai yang top tier banget nih. Dimana HP ini bisa dipakai selama 1 harian lebih dengan SOT di angka 6-8 jam. Sebagai catatan juga untuk SOT yang tadi gue sebutin ini tuh pemakaiannya adalah untuk kebutuhan sosmed dan juga sesekali gaming. Cuman kalau seandainya kita ngomongin soal kecepatan charging, HP ini tuh mungkin udah ketinggalan sama brand lain kayak Oppo atau Vivo nih guys. Karena HP ini tuh chargingnya cuma mentok sampai 25 watt dan nggak dapet charger dari dalam paket pembeliannya. Terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal kamera dari Samsung Galaxy A15 5G ini. Di sini mungkin pertama-tama gue pengen ajak teman-teman buat lihat dulu spesifikasi kamera dari Samsung Galaxy A15 5G ini ya. Dimana Samsung Galaxy A15 5G itu bawa setup triple kamera dengan kamera utama 50 megapiksel. Dan untuk kamera depannya sendiri di sini Samsung Galaxy A15 5G ini tuh pakai kamera depan dengan resolusi 13 megapiksel. Untuk hasil fotonya sendiri teman-teman mungkin bisa juga langsung lihat sampel fotonya yang menurut gue tuh udah cukup bagus untuk ukuran HP entry level. Dimana teman-teman bisa lihat ya, kamera utama dari Samsung Galaxy A15 5G ini tuh punya detail yang tajam dan juga punya HDR yang lumayan banget. Teman-teman mungkin bisa lihat HDR antara foreground dan juga backgroundnya ini tuh kelihatan luas banget. Dan ini tuh menurut gua karakter warnanya juga cenderung eye pleasing. Meskipun untuk hasil foto kamera ultrawide-nya menurut gua tuh agak kurang gitu bagus. Tapi kalau untuk urusan selfie sih, Samsung Galaxy A15 5G ini gue yakin bakal disukain sama banyak orang karena hasil fotonya tuh udah lumayan tajam. Meskipun kalau seandainya kita balik lagi ke kamera belakangnya, di sini tuh cuman kamera utamanya aja nih guys, yang bisa pakai fitur night mode, sedangkan ultrawide-nya itu pakai mode auto aja. So di sini teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya tuh jomplang banget antara kamera utama dan juga kamera ultrawide. Dan ini tuh menurut gua agak disayangkan ya guys, kamera ultrawide-nya tuh kayak jadi anak bawang aja dan juga jadi jarang kepake. Nah, terus lanjut ke videografinya. Di sini gue juga agak bingung kenapa Samsung kasih videografinya tuh cuma 1080p 30 fps aja. Dimana ini tuh gue bingung banget ya, meskipun hasil videonya tuh udah cukup stabil. Tapi teman-teman kalau seandainya inget di review A05s gue tuh HP-nya bisa nge-record sampai 1080p 60 fps guys. Dan tentu aja itu lebih tinggi timbang sama Samsung A15 5G ini. Gue nggak tahu ini tuh Samsungnya yang belum update apa entah gimana. Cuman yang jelas untuk hasil video kamera depannya teman-teman mungkin bisa langsung aja ya simak sampel videonya yang bakal gue tampilin di video berikut ini. So guys, ini adalah sampel recording dari Samsung Galaxy A15 5G. Ya, untuk recordingnya kamera depannya standar lah ya, 1080p 30 fps. Tapi untuk stabilisasinya sih kalau gue lihat ini agak kurang gitu cakep ya guys. Tapi entah kita lihat sendiri hasil processingnya kayak gimana. Tapi menurut teman-teman gimana nih overall buat stabilisasinya sama buat audionya? Tadi kan kita dari kamera belakangnya itu udah lumayan stabil. Dan kira-kira gimana untuk rekaman kamera depannya? Thank you. Alright, terus kita lanjut ke sektor yang paling terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari Samsung Galaxy A15 5G ini. Jujur, kalau seandainya kita ngomongin soal harganya yang Rp3.599.000, menurut gua Samsung Galaxy A15 5G ini tuh bukan opsi terbaik yang ada di pasaran saat ini nih guys.
Jujur masih banyak banget HP yang harganya mirip sama HP ini kayak iQOO Z7 dan juga Poco X5 Pro. Atau bahkan nambah dikit lagi teman-teman juga bisa dapat Samsung Galaxy A34 yang tentunya lebih powerful dan juga lebih bagus ketimbang A15 5G ini. Jadinya meskipun HP ini secara fiturnya udah cukup oke dan juga udah punya NFC, gue tuh agak bingung untuk rekomendasiin HP yang satu ini. Karena menurut gue secara harganya ini tuh agak kurang gitu bagus guys. Mungkin kalau seandainya harganya tuh berkisar di 2,5 sampai 2,999 itu tuh menurut gue masih lebih reasonable. Tapi menurut teman-teman gimana nih guys? Pendapat kalian tentang Samsung Galaxy A15 5G ini? Teman-teman bisa bantu gue untuk drop komen di bawah ya. Nanti mungkin kita bakal diskusi bareng-bareng kira-kira gimana pendapat kalian sama HP yang satu ini. Jadinya palingan segitu dulu aja video review kita tentang Samsung Galaxy A15 5G. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini dan juga belum subscribe, bisa langsung aja untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya. Gue Bang Jo pamit, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!